Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Esa Property? Kali ini kita akan membahas sistem KPR dari Surya Asih Citayam yang mungkin sebagian orang atau banyak orang belum tahu ya, belum mengenal apa itu KPR di Surya Asih Citayam gitu ya. Jadi kita akan bahas masing-masing ya, masing-masing sistemnya, skemanya, dan juga pilihan banknya, supaya teman-teman ada gambaran dan berharap itu menjadi referensi untuk teman-teman menentukan pilihan. Yang mudah-mudahan pilihan itu ada di Surya Asih Citayam. Jadi di Surya Asih Citayam itu kita semua memakai KPR syariah ya, bukan KPR konvensional ya. Tapi ada anggapan nih, KPR syariah itu adalah KPR yang cicilannya ke developer. Ada juga yang beranggapan bahwa KPR syariah itu pakai bunga sama kan kayak konven gitu. Ada yang tanya, ini bunganya berapa? Ini bunganya berapa? Gitu. Apakah anggapan itu benar? Nanti kita akan cek. Terus juga KPR syariah itu katanya cicilannya flat gitu. Kalau nggak flat berarti bukan KPR syariah. Apakah anggapan ini, statement ini benar? Maka kita akan cek ya lewat video ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman semua. Jadi yang pertama KPR syariah itu adalah sistem kredit ya, kredit kepemilikan rumah berbasis syariah yang biasanya itu ditentukan lewat akad ya. Jadi ketika akadnya itu syariah, biasanya dia memakai akad jual beli atau akad pesanan istisna yang umum dilakukan ya sekarang gitu. Tapi yang paling umum adalah murabahah atau jual beli. Jadi perbedaan antara KPR syariah dan KPR konven adalah terletak pada akadnya. Kalau KPR syariah akadnya adalah jual beli ya atau istisna, kalau KPR konvensional akadnya adalah pembiayaan. Kemudian keuntungan bank tidak dapat dari bunga bank ya atau BI rate, melainkan dari margin ya yang sudah ditetapkan atau disepakati saat akad ya. Jadi itulah yang akan menjadi margin bank gitu. Jadi bukan berdasarkan dengan BI rate ya. Ketika BI rate-nya naik, maka cicilannya naik gitu kan. Ini ketika BI rate-nya naik, syariah itu tidak cicilannya tidak berubah ya karena sudah disepakati di awal ya pas akad, dan itu nilai itu sudah disepakati dan dibagi berdasarkan skemanya. Nah, skemanya sendiri di KPR syariah itu ya bisa flat. Kalau flat itu ya berarti dari awal sampai lunas itu cicilannya sama gitu ya. Terus ada yang step up, ini ada step itu kenaikan berkala, dan ada juga yang progresif. Ya, progresif ini juga berkala tapi dia tiap tahun naiknya. Semuanya itu berdasarkan dengan harga jual atau plafon yang disepakati ya pas akad. Kemudian sistem KPR syariah di Indonesia juga sudah mendapatkan pengawasan dari MUI dan Dewan Syariah Nasional. Di Esa Property sendiri, kita memakai Bank Syariah Indonesia dan BPRS Hasanah, juga BPRS Haika yang di Cibitung. Nah, sekarang kita mulai ke akad KPR-nya. Ya. Akad syariahnya itu kita pelajari, yang pertama adalah murabahah. Murabahah ini adalah akad jual beli. Ya. Jadi nanti akad jual beli ini adalah antara pihak bank dan pihak pembeli gitu. Kenapa pihak bank? Karena di akad dari syariah ini, pihak bank terlebih dahulu ya melakukan pembelian ya kepada developer. Jadi developer itu adalah sebagai suppliernya, supplier dari pihak bank. Kemudian dari pihak bank akan menjual lagi ke customer dengan harga yang disepakati ya. Berapa tahun ya, tergantung berapa tahun tenornya. Kalau tenornya semakin panjang berarti harga jualnya pun akan semakin tinggi gitu ya. Dan apa namanya, dia juga karena akadnya jual beli, maka harga yang disepakati ya di awal pas akad gitu berapa, misalnya 300-500 juta, dan itu ketika nanti ada kenaikan suku bunga, BI rate dan segala macamnya, itu nggak akan berubah cicilannya gitu ya, karena tadi harganya sudah disepakati di awal. Beda dengan akad pembiayaan di mana nanti
bank adalah melakukan pembiayaan ya, yang tergantung nanti besarannya adalah tergantung dengan besarnya suku bunga. Ya, ketika nanti inflasi mungkin suku bunganya bisa naik gitu. Nah, yang kedua adalah karena akadnya jual beli, maka fisik rumahnya itu sudah harus ada ya. Di akad murabah ini biasanya sebelum akad itu fisik rumahnya harus ada minimal 70% biasanya ya, minimal, tapi rata-rata adalah 100%. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mengenai cicilannya. Cicilannya pasti sudah mulai setelah akad. Jadi ketika rumah sudah ada bentuknya, fisiknya, ya, kemudian diakadkan, setelah akad langsung melakukan angsuran cicilannya, gitu. Nah ini kalau memakai akad murabahah. Ada lagi akad istisna namanya, jadi pesanan. Sama untuk apa namanya sistem di awalnya, harga disepakati dulu di awal, gitu ya. Harga disepakati di awal. Kemudian dari sini eh, perbedaannya adalah di akad istisna ini, akad ini bisa dilakukan sebelum ada fisik rumahnya, karena pesanan gitu. Jadi istilahnya pembeli memesan sebuah rumah dengan spesifikasi sedemikian gitu ya kepada bank dan akan dibangun berapa lama, sudah ada ketentuannya, dan itu nanti akan diserah terimakan kapan, sudah ada juga ketentuannya. Maka dari akad istisna ini itu bisa cicilannya dimulai setelah serah terima unit ya. Jadi untuk apa namanya, untuk cash flow ya, untuk nabung ini akad istisna ini lebih apa, lebih cocok untuk teman-teman semua gitu ya. Untuk yang nggak buru-buru, untuk yang butuh nabung, akad istisna ini cocok untuk teman-teman yang punya eh, apa namanya, keinginan seperti itu gitu. Jadi cicilannya baru mulai setelah terima unit. Kemudian, nah ini juga ada pilihan ketika KPR syariah via bank atau via developer enaknya. Kalau KPR syariah ke bank atau developer pada prinsipnya semuanya sama ya, sepanjang itu apa namanya, memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah ya. Kemudian kalau misalnya KPR syariah ke developer, maka tentu kita perlu lihat legalitas perusahaannya dan legalitas juga proyeknya gitu. Karena kalau kita KPR syariah ke bank gitu kan, biasanya bank yang sudah memastikan bahwa developer ini secara legalitas dan proyeknya juga secara legalitas itu sudah aman untuk dikerjasamakan. Makanya kalau di KPR syariah via bank tuh sebenarnya lebih aman karena ada yang menjamin seperti banknya. Karena banknya sudah kerjasama dengan developernya, gitu. Sudah memastikan clear semuanya, gitu. Nah kalau ke developer, teman-teman bisa pastikan cek sendiri dokumennya supaya teman-teman tenang ya untuk kedepannya secara legalitas aman gitu. Jadi nggak takut nantinya kenapa-napa. Kemudian kalau KPR syariah via bank pasti tenornya lebih panjang ya, jadi cicilannya lebih terjangkau. Kemudian juga kalau KPR syariah via developer adalah kelebihannya dia fleksibilitasnya dalam pengajuan KPR. Biasanya yang nggak bisa ngajuin ke bank karena BI checking, dia eh, beralih ke cicilan ke developer karena fleksibilitasnya itu. Jadi cicilan ke developer apa namanya, program cicilan yang ke developer ini, yang developer yang membuka program cicilan langsung ke developer, mereka lebih fleksibel untuk masalah BI checking. Nah, di Sulawesi Citayam ini sendiri kita memakai 3 bank ya. Bank Syariah Indonesia yang merger antara dari Bank BRI Syariah, dan juga BSM. Kemudian ada juga Bank BPRS Bina Amwalul Hasanah yang ini yang paling banyak dipakai ya selama 3 tahun di Sulawesi Citayam.
yang paling banyak adalah BPRS Bina Amwalul Hasanah gitu. Karena nanti cicilannya itu lebih terjangkau ya, lebih mudah di awalnya. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada lagi BPRS HIK Cibitung. Keduanya hampir sama gitu kan, cuma memang BPRS Bina Amwal Hasanah ini masuk lebih dulu dibandingkan BPRS HIK. Terus ada juga ini adalah skema KPR syariahnya ya. Tadi saya bilang ada flat, ada step up, dan ada progresif. Ya, ini adalah pilihan yang bisa teman-teman pakai. Kapan akan pakai flat, kapan harus step up, kapan akan progresif, gitu kan? Ya, ini adalah pilihan. Jadi teman-teman akan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman sendiri. Nah, sekarang kita beralih ya. Kita akan bahas skema flatnya. Jadi untuk skema flat ya, teman-teman besaran cicilan dari awal sampai akhir itu pasti sama ya. Karena apa namanya dia dibagi rata ya. Antara apa namanya nilai jual atau plafon KPR-nya itu dibagi rata ya, dibagi tenornya. Jadi hasilnya itu sama, tetap setiap bulannya. Kemudian juga, tapi di sini ada kekurangan juga dengan sistem flat ini. Biasanya dengan sistem flat ini di awal ya itu lumayan apa tinggi cicilannya karena dibagi rata untuk apa namanya plafon KPR-nya itu dibagi rata dengan tenor. Jadi awal dan akhir itu sama cicilannya. Jadi sebenarnya menjadi plus minus ya untuk bagi yang suka cicilannya flat ya silakan ambil skema flat gitu. Tapi bagi yang dia income-nya belum mencukupi gitu kan dan harus mengangsur di bawah itu maka skema flat kurang cocok untuk mereka gitu kan karena lumayan tinggi biasanya cicilan di awalnya itu walaupun flat sampai akhir. Karena nanti ada skema yang namanya step up dan progresif yang awalnya lebih ringan. Nah, ini skema step up dulu kita pelajari. Biasanya kalau step up itu ya dia dari nilai plafon KPR itu dia punya rumus-rumus sendiri dari banknya dan itu dimasukkan nilainya. Kemudian dari situ akan ada skemanya. Biasanya ada kenaikan tuh secara berkala. Biasanya 4 tahun atau 5 tahun sekali itu naik gitu kan. Misalnya dari 3 juta gitu kan, nanti setelah 4 atau 5 tahun akan naik jadi 3,5 juta dan begitu seterusnya gitu. Jadi naiknya tuh nggak apa nggak tiap tahun kalau step up gitu. Jadi tiap berapa tahun akan naik cicilannya. Terus kelebihannya tadi pasti lebih terjangkau daripada cicilan dengan skema flat gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah skema progresif yang di Surya Asset Time ini lebih banyak dipakai ya. Ini adalah skema progresif ini biasanya ada di PPRS Hasanah ya, yang kita sudah kerjasama dari awal project. Karakteristiknya tadi kalau step up itu berkala tiap berapa tahun, kalau progresif ini dia kenaikannya apa namanya tiap tahun dia naik gitu kan. Jadi naiknya pun nggak terlalu tinggi kayak step up. Kalau step up bisa 500 sampai dengan 800. Kalau dia kisaran 300 sampai 500 ribu. Ya, jadi cicilan awalnya itu lebih rendah daripada step up gitu. Tapi dia kenaikannya tiap tahun gitu. Jadi pola skema ini sebenarnya memudahkan bagi mereka yang income-nya terbatas gitu, tapi punya kemampuan sebenarnya. Cuma karena ada kebutuhan-kebutuhan lain, jadi nggak bisa mengangsur dengan jumlah yang besar gitu kan di awalnya. Gitu. Jadi ini cocok buat mereka yang ingin di awal tuh lebih ringan karena ada kebutuhan yang mereka harus apa namanya harus penuhi dulu di awal gitu. Nah, ini lebih banyak dipakai di skema progresifnya tuh di Surya Citayam gitu ya. Jadi lebih banyak pakai progresif dibandingkan dengan flat ataupun step up.
Nah, ini simulasinya ya. Kita akan lihat perbedaannya antara flat, step up, dan progresif. Misalnya kalau flat cicilannya 3,5 juta gitu. Kalau step up ya mulainya itu di 3,2 juta gitu. Kalau progresif biasanya di bawah 3 jutanya, bisa 2,8 gitu, 2,9. Jadi perbedaannya lumayan dari flat sampai dengan progresif itu sekitar 700 atau 800 ribuan gitu ya cicilannya. Kemudian itu juga akan mempengaruhi minimal income. Jadi kalau flat itu eh, apa namanya minimal income-nya itu 9 juta, step up itu minimal income-nya 8,5 juta, kalau progresif 8 juta. Jadi di sini kelihatan ya eh, skema mana yang lebih mudah masuk ya untuk yang penghasilannya itu apa namanya katakanlah eh, pas-pasan gitu kan ataupun belum apa namanya belum sampai ke bisa ke flat gitu dengan 9 juta itu dia bisa alternatif pilih skema progresif. Apakah nanti bayarnya nanti lebih mahal yang progresif ujung-ujungnya gitu kan? Enggak. Ya, semua tadi saya bilang adalah semua akad ini didasarkan kepada harga jual yang disepakati. Jadi harganya tetap sama, misalnya 500 juta, misalnya itu dibagi dengan skemanya, berdasarkan skemanya ya. Kalau flat dibagi rata, kalau progresif ya nanti di awalnya lebih ringan. Total angsurannya nanti sama dengan nilai yang disepakati di akad. Jadi nggak ada perbedaan secara kita apa namanya jumlah jumlah angsurnya ya nanti total bayar kita itu sama antara flat dan progresifnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita pakai flat bedanya ya. Kalau kita pakai flat dia tadi dibagi rata gitu kan. Jadi tapi dia flat sampai lunas. Tapi kalau kita mau pakai progresif dia bisa ringan di awal gitu kan. Nanti apa namanya akan naik setiap tahunnya gitu kan. Menyesuaikan biasanya dengan kenaikan gaji. Misalnya kenaikan gaji misalnya memang rata-rata ya di antara 200 300 sampai mungkin ada yang 500 ribu juga gitu kan. Nah, ini adalah menyesuaikan konsep ini adalah menyesuaikan dengan kondisi sekarang di mana lagi Covid juga gitu kan untuk ngambil flat susah gitu kan. Jadi ada alternatif skema progresif. Oke, sekarang bagusnya pilih bank apa nih baiknya gitu kan. Bank kita punya Bank Bank Syariah Indonesia, punya BPRS Bina Mualul Hasanah, dan punya BPRS Haika Cibitung. Mana kira-kira yang lebih cocok untuk teman-teman? Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama adalah Bank Syariah Indonesia. Dia punya skema flat dan step up. Persyaratan untuk masuk ke Bank Syariah Indonesia ini adalah single atau sudah menikah, ya. Kemudian pekerjaannya ASN atau BUMN, eh, karyawan swasta. Nah, ini karyawan swastanya kalau di Bank Syariah Indonesia harus di perusahaan yang bonafit. Ya, ini apa namanya karakter apa namanya pengklasifikasian perusahaan bonafit sendiri itu yang apa namanya yang menentukan adalah pihak bank gitu. Jadi kita hanya apa namanya memfilter di awal, kemudian nanti dia bisa atau enggaknya adalah itu kewenangan dari pihak banknya. Kemudian statusnya juga harus karyawan tetap, karena nggak bisa karyawan kontrak gitu. Jadi mereka hanya menerima karyawan tetap yang sudah bekerja minimal 3 tahun dan minimal karyawan di kantornya ada 30 orang. Terus juga apa perusahaannya tidak terkena dampak COVID secara ekonomi gitu. Jadi benar-benar ketat untuk di BSI ini. Maksimal angsuran ya 40% dari income. Jadi kalau income-nya 10 juta, maka maksimal angsuran yang disetujui biasanya 4 juta gitu. Kemudian mengapa memilih BSI atau Bank Syariah Indonesia? Pertama, ini adalah untuk teman-teman yang sudah siap DP minimal 5% ya dari harga rumahnya.
Kemudian pengen yang cicilannya flat, yang marginnya masih promo ya, di base ini dia marginnya dia masih promo ya, setidaknya itu sampai dengan pertengahan tahun ya, kira-kira bulan Agustus. Kemudian pekerjaannya ASN atau BUMN. Kenapa? Karena rate-nya atau marginnya ini, margin banknya lebih rendah dibandingkan dengan karyawan swasta. Jadi ada apa namanya perbedaan margin antara karyawan swasta dengan ASN atau BUMN gitu. Karena mungkin dari ASN atau BUMN ini mereka tidak terlalu terdampak secara pandemi, sehingga apa namanya pihak bank lebih suka pengajuan itu ya yang berstatus ASN atau BUMN. Kemudian eh, tenornya di BSI ini bisa sampai dengan 30 tahun. Nah, ini dengan 30 tahun ini pasti angsurannya bisa sebenarnya lebih ringan. Tapi ini tergantung lagi dengan masa produktif atau pensiunnya gitu kan. Kalau sudah umur 30 berarti maksimal apa namanya tenor yang diambil adalah 25 tahun karena biasanya masa pensiun itu di 55 atau 53 gitu ya. Gitu. Jadi disesuaikan dengan masa pensiunnya. Gitu ketika masa pensiunnya 53 atau 55, umur kita berapa? Nah, itu yang akan jadi apa acuan untuk berapa maksimal tenor yang bisa kita ambil. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan BPRS Bina Amwal Hasanah atau BPRS Haika Cibitu. Persyaratannya kurang lebih hampir sama dengan apa namanya dengan Bank Syariah Indonesia. Bedanya hanya di sini tidak ditentukan harus dengan perusahaan yang bonafit, ya. Nggak harus ditentukan di sini. Jadi apa namanya harus perusahaan bonafit, tapi yang penting karyawan swasta dan dia statusnya tetap minimal sudah bekerja 3 tahun, dia bisa mengajukan di sini, gitu. Dan tentunya ya tidak terdampak dampak COVID ya secara ekonomi. Nah, di sini ada perbedaan dengan BSI, maksimal angsuran 40% dari income ini kalau sudah menikah gitu. Rata-rata 30-40% kalau sudah menikah di PPRS ini. Tapi kalau dia single gitu, dia bisa lebih tinggi. Jadi angsuran itu maksimal 50% dari income. Jadi kalau penghasilannya 10 juta, berarti angsuran maksimalnya adalah 5 juta. Nah, mengapa memilih BPRS ini? Pertama, teman-teman DP-nya ini sebenarnya masih harus dicicil, ya maksudnya belum belum ada gitu, tapi teman-teman punya kemampuan untuk mencicil DP ini. Nah, ini bisa masuk ke BPRS. Kemudian pengen juga angsurannya itu lebih ringan, gitu. Lebih ringan di awal gitu kan, nggak terlalu tinggi gitu. Kemudian juga pengen yang prosesnya itu mudah dan cepat karena di BPRS ini dia untuk proseduralnya nggak terlalu ribet seperti di bank-bank umum. Kenapa di bank umum agak lama? Karena dia pasti ada prosedur, ada apa namanya birokrasi ya dari cabang hingga pusat. Ya itu yang bikin prosesnya sebenarnya agak lebih lama. Kalau di BPRS karena dia apa namanya sudah nggak ada apa pusat atau cabang biasanya dia biasanya lebih cepat prosesnya dari bank umum gitu. Lebih cepat dari Bank Syariah Indonesia. Kemudian ingin ada jeda waktu ya tadi ingin bisa nabung ya di antara kita store DP sampai dengan nanti mencicil. Nah, ini kalau teman-teman punya karakteristik yang seperti ini, maka bisa masuk ke BPRS Bina Amwal Hasanah atau BPRS Haika Cibitung. Keduanya ini sebenarnya apa namanya cocok untuk uh, apa milenial ya, ya. Jadi yang banyak di sini ngambil di BPRS Hasanah itu adalah anak-anak milenial yang dia single ataupun yang baru menikah. Nah, ini biasanya ngambil di ngambil ke pakai banknya adalah BPRS Bina Amwal Hasanah ataupun BPRS Haika Cibitung.
Sekarang tinggal teman-teman tentukan ya, yang mana yang paling cocok buat teman-teman semua. Semua ada kelebihan ada kekurangannya. Tinggal ditentukan aja yang mana yang paling cocok untuk teman-teman semua. Gitu. Jadi selamat menentukan pilihan ya. Mudah-mudahan nanti mendapat gambaran ya, karena KPR ini adalah bukan waktu yang singkat ya. Ya, kepengennya punya rumah tuh ya sekali seumur hidup dan apa namanya, nggak salah pilihan nantinya gitu. Harus rumah yang mana, KPR-nya bagaimana gitu kan. Ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran referensi untuk teman-teman semua. Jadi kami tunggu kedatangannya di Surya Asri Citayam ya. Jangan lupa sekarang tinggal 14 unit lagi gitu kan. Silakan datang dan booking unitnya. Ya. Oke, dari saya cukup ya. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.